Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Oki Haris dari SMA N1 Cibungpulang. Pada PJJ yang ke-19 ini, kita akan membahas materi pegas untuk materi Fisika SMA kelas 11 semester 1. Kita awali dengan hukum Hooke. Hukum Hooke menyatakan jika gaya tarik yang diberikan pada sebuah pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita pernah bahas tentang bahan elastis dan bahan plastis ya. Jadi bahan elastis itu mempunyai batasnya ya. Jadi kalau misalnya batas elastisnya tidak terlampaui, maka hukum Hooke ini berlaku ya. Jadi pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gayanya. Jadi kalau saya gambarkan di sini, misalnya ada sebuah pegas dengan panjang awal adalah X0, jadi panjang pegas tanpa adanya beban atau gaya itu X0 di sini. Kemudian saya coba beri beban ya sehingga timbul gaya tarik di sini. Nah, ternyata dia pegasnya bertambah panjang menjadi XT. Tadinya X0, sekarang setelah diberi beban menjadi XT ya karena adanya gaya tarik berupa gaya berat beban yang ada pada pegas. Nah, di sini kita lihat ada perbedaan selisih panjang ya. Nah, selisih panjangnya inilah yang disebut dengan delta X, di mana delta X adalah XT dikurangi X0. Jadi XT adalah panjang pegas ketika diberi gaya, X0 adalah panjang pegas tanpa adanya gaya tariknya. Nah, kita kembali lagi ke hukum Hooke ya, menyatakan bahwa pertambahan panjang berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi dinyatakan dalam F sama dengan K kali delta X, di mana F adalah gaya tariknya, K adalah konstanta pegas, delta X adalah pertambahan panjang tadi ya, selisih dari panjang tanpa beban, dan panjang setelah diberi beban itu selisihnya adalah delta X ya. XT dikurangi X0 adalah delta X. Pegas bisa dirangkai. Nah, rangkaian pegas ya dasarnya ada dua rangkaian pegas. Yang pertama adalah rangkaian seri. Nah, seperti ini ya. Ada di contoh ini hanya 3 saja ya, K1, K2, K3 dirangkai secara seri. Nah, untuk menjumlahkan rangkaian pegas seri ini, menjumlahkan tetapan pegasnya, maka persamaannya digunakan adalah 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Jadi kalau pegasnya ada 3 sampai 3 ya. Nanti kalau pegasnya sampai 10, maka tambahin lagi. Jadi 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 tambah 1 per K4 dan seterusnya sampai dengan 10. Jadi di sini persamaannya untuk rangkaian seri adalah menggunakan 1 per ya, 1 per K sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. Nah, untuk rangkaian berikutnya adalah rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel seperti ini. Ada K1, K2, K3. Nah, kalau rangkaian paralel mudah, tinggal dijumlahkan saja ya. Rangkaian pegas penggantinya adalah K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Itulah rangkaian pegas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di samping ini ya. Jadi, 3 buah pegas identik dengan tetapan masing-masing 1000 Newton per meter disusun seperti gambar. Massa beban adalah 30 kg, tentukan pertambahan panjang pegas. Nah, di sini kita lihat 3 buah pegas identik. Apa itu identik? Hampir sama ya. Jadi pegasnya sama tiga-tiganya, tetapannya masing-masingnya adalah 1000. Maka di sini ada 3 buah ya. Maka kita tuliskan saja K1 1000, K2 1000, K3 1000 Newton per meter. Dari soal diketahui juga massa bebannya 30 kg, berarti M-nya adalah 30 kg. Tentukan pertambahan panjang, berarti delta X-nya ya. Yang ditanya adalah delta X. Kita mulai menjawab ya. Perhatikan pegasnya ini ada 3 buah. Untuk memudahkan kita beri indeks K1, K2, K3-nya. Jadi di sini saya beri indeks K1, K2 dan K3-nya. Nah, ini rangkaian apa? Nah, ternyata rangkaiannya adalah seri paralel ya, campuran antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, perhatikan yang paralel mana? Ya, K1, K2 itu kalau kita perhatikan adalah rangkaian paralel. Saya beri lingkaran merah ya. K1, K2 itu merupakan rangkaian pegas paralel. Nah, kalau rangkaian pegas paralel, maka persamaannya kita jumlahkan langsung ya. Maka K paralelnya adalah K1 tambah K2.
2. Masing-masing K1-nya 1000, K2-nya 1000. Maka 1000 tambah 1000, K paralelnya adalah 2000. Nah, setelah K paralel sudah dihitung, maka rangkaian pegas K1 dan K2 bisa kita gabungkan atau disebut dengan rangkaian pegas pengganti menjadi rangkaian paralel ya, KP. Maka rangkaian seperti ini, K1 dan K2 digabungkan menjadi rangkaian pegas pengganti dengan tetapan pegas adalah KP. Nah, rangkaiannya tinggal rangkaian KP dan K3. Nah, ini adalah rangkaian seri. Nah, karena rangkaian seri, maka 1 per KS sama dengan 1 per KP tambah 1 per K3. Karena yang serinya itu adalah rangkaian paralel dan K3 merupakan rangkaian seri. Nah, kita masukkan saja KP-nya sudah kita hitung 2000, K3-nya adalah 1000. Nah, jangan lupa ini penjumlahan pecahan ya. Maka harus disamakan penyebutnya. Jadi 1 per 2000 ditambah 2 per 2000. Hasilnya adalah 3 per 2000. Nah, yang sering salah di sini langsung menyebutkan bahwa KS-nya adalah 3 per 2000. Padahal ini masih 1 per KS ya. Perhatikan bersama di atas. Ini masih 1 per KS. Maka KS-nya harus dibalik. KS-nya adalah 3000, KS-nya adalah 2000 dibagi dengan 3. 2000 per 3 Newton per meter. Kemudian kita masukkan ke persamaan hukum Hooke, F sama dengan K kali delta X ya. F-nya di sini adalah gaya beratnya ya, gaya beratnya mg ya. Terus K-nya di sini adalah KS-nya, delta X-nya yang kita cari. Masukkan M-nya di sini adalah 30 kg ya. M-nya 30 kg kali 10, KS-nya adalah 2000 per 3 dikalikan delta X. Nah, 30 kali 10 adalah 300. Nah, 3-nya 2000 per 3 bisa pindah ruas ke kanan menjadi 300 dikali 3 per 2000. Nah, kita tinggal menghitung saja. Berarti ini 9 per 20 ya hasilnya. Delta X-nya adalah 0,45 meter. Jadi ketemu ya pertambahan panjangnya adalah 0,45 meter ketika diberi beban 30 kg. Selanjutnya kita akan membahas energi potensial pegas. Persamaan energi potensial pegas EP adalah setengah K delta X kuadrat ya. Jadi energi potensial pegas EP-nya adalah setengah K delta X kuadrat. Saya langsung beri contoh saja. Sebuah pegas direnggangkan dengan pertambahan panjang 40 cm sehingga memiliki energi potensial 8 Joule. Besar tetapan pegasnya adalah di sini diketahui ya, pertambahan panjangnya atau delta X-nya adalah 40 cm. Diubah ke meter menjadi 0,4 meter. Sehingga memiliki energi potensial. Energi potensialnya adalah 8 Joule. Yang ditanya adalah tetapannya atau K-nya ya. Yang ditanya K-nya, maka kita bisa menjawab menggunakan persamaan EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat ya. Kita masukkan EP-nya adalah 8, delta X-nya adalah 0,4 ya. Perhatikan ini delta X kuadrat ya, maka 0,4-nya harus kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi 8 sama dengan setengah K kali 0,16 ya, 0,16. Karena 0,4 dikuadratkan menjadi 0,16. Nah, tinggal dikalikan saja ya. 8 sama dengan setengah kali setengah K kali 0,16. Hasilnya adalah setengah dari 0,16 adalah 0,08. Sehingga 8 sama dengan 0,08 K. Nah, di sini kita dapatkan K-nya adalah 8 dibagi 0,08 adalah 100 ya. Jadi K-nya adalah 100 Newton per meter. Inilah contoh dari energi potensial pegas. Demikianlah pertemuan kita untuk PJJ yang ke-19 membahas tentang materi pegas. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.